Mengejutkan, hari ini ada 3 berita terbaru dan terupdate tentang Prabowo. Silakan simak baik-baik. Inilah berita yang pertama. Kata Prabowo, kalau menteri dan wakil menteri tidak sepakat dengan saya, silakan mundur. Presiden Prabowo Subianto mempersilahkan menteri dan wakil menterinya untuk angkat kaki dari Kabinet Merah Putih apabila tak sependapat dengan dirinya. Itu ditegaskan Prabowo dalam pernyataannya saat memberi pembekalan kepada seluruh anggota Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Magelang pada hari Jumat. Dalam pernyataannya, Prabowo dengan tegas melarang para menterinya untuk tak terlibat dalam kasus korupsi. Mereka diminta pandai menjaga diri dan tak mudah terbawa arus. Pernyataan tegas Prabowo dalam acara retret itu disampaikan kembali oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Jika menteri dan wakil menterinya tidak sepakat dengan apa yang dia sampaikan tadi, tetap dipersilakan untuk mundur diri karena dia mau bekerja buat bangsa dan rakyat ini. Larangan korupsi Pak Prabowo sangat keras, kata Immanuel saat dihubungi. Prabowo lanjut Immanuel menyebut struktur sebuah pemerintahan seperti tubuh ikan yang membusuk mulai dari kepala. Pemerintah bakal busuk apabila pemimpinnya sudah busuk duluan. Prabowo berkomitmen untuk menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang diteladani seluruh bawahannya. Alhamdulillah pemimpinnya Pak Prabowo yang jaga hal itu. Saya akan mencontohkan, saya akan menjadi teladan. Kalaupun ada yang tidak sepakat dengan saya, keluar. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menekankan kesetiaan. Ia ingin para menteri Kabinet Merah Putih setia pada nilai, bukan kepada dirinya. Anda jangan setia kepada saya, tetapi kepada nilai. Dia lebih pada soal substansi kesetiaan itu. Ternyata dia sosok pemimpin yang tidak suka dikultuskan, kata Immanuel. Itulah berita yang pertama, sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Presiden sampaikan ke menteri tindak pejabat yang tak mau kerja keras, kata Prabowo copot. Presiden ke-8 Prabowo Subianto tegaskan kepada menteri untuk arahkan pejabatnya bekerja keras. Hal tersebut disampaikannya dalam pembukaan sidang Kabinet Paripurna Perdana di Istana Merdeka pada Rabu 23 Oktober 2024. Ia meminta agar para pejabat memberikan pelayanan terbaik bagi rakyat. Prabowo menilai selama ini birokrasi terkenal lambat dan ribet. Tak hanya itu, para menteri dihimbau untuk segera mengatasi kesulitan dan hambatan atau bottleneck yang ada. Bahkan ada pembicaraan oleh rakyat kita bahwa birokrasi pemerintah kita sering mempersulit, bukan mempermudah keperluan rakyat. Bahkan ada yang mengatakan kalau bisa dibikin sulit, kenapa dibikin mudah? Ini saya minta menteri-menteri sekarang mari kita lebih berani, tidak ragu-ragu untuk memberi pelayanan terbaik untuk rakyat kita, ujar Prabowo. Ia melanjutkan para menteri melaporkan kesulitan yang ada, termasuk ketika menemukan pejabat-pejabat yang tidak bekerja dengan baik dan patuh, dan tidak ragu untuk mencopot mereka dengan wewenang yang sudah diberikan oleh Prabowo. Kalau Anda tidak puas dengan pejabat-pejabat di bawah Anda, laporkan, kita segera ganti. Begitu banyak orang yang mau mengabdi. Tidak ada orang di sini yang kebal, yang tidak patuh, tidak bekerja keras untuk bangsa dan negara dan rakyat. Saudara saya beri wewenang, copot dan suruh tinggal di rumah saja daripada bikin susah kita, tegasnya. Presiden ke-8 RI itu juga menekankan kepada para menteri untuk bekerja cepat membentuk program kerjanya. Saya beri kesempatan segera. Sewaktu-waktu akan saya panggil untuk koordinasi, kata Prabowo. Prabowo pun menekankan dirinya ingin salah satu program andalannya, yaitu makan bergizi gratis, untuk segera dieksekusi. Para anggota kabinet diimbau untuk tak ragu dalam bergerak untuk mencapai target. Saya masih mendengar beberapa tokoh meragukan kemampuan kita untuk melaksanakan itu. Saya tidak katakan bahwa ini bisa selesai dalam 1 minggu, 2 minggu, atau 3 bulan, tidak ada di antara kita yang punya tongkat Nabi Sulaiman. Tapi kita bisa berhitung, kita bisa mengelola, kita bisa alokasi dana, kita bisa kerahkan sumber daya, kata dia. Bagi saya makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah strategi. Yang tidak mendukung hal ini silahkan keluar dari pemerintahan yang saya pimpin. Kita satu tim harus yakin semuanya ini bagian daripada kebangkitan bangsa Indonesia, tandasnya. Itulah berita yang kedua, sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. Pesan Presiden Prabowo terhadap jajaran menteri, beri pelayanan terbaik untuk rakyat. Presiden memberikan pesan kepada para jajaran menteri kabinetnya terkait pemberian layanan. Hal tersebut disampaikannya saat rapat perdana Kabinet Merah Putih pada Rabu 23 Oktober 2024. Hal tersebut dilandasi karena Presiden menilai bahwa sistem birokrasi selama ini berbelit, lambat, dan menyusahkan rakyat. Oleh sebab itu, ia menghimbau agar jajaran Menteri Kabinet Merah Putih untuk memperbaiki sistem birokrasi tersebut. Marilah kita jujur mengakui bahwa birokrasi di kita sangat terkenal ribetnya.
Sangat terkenal lambatnya, kata Prabowo saat memimpin rapat Kabinet Perdana di Istana Merdeka, Jakarta Rabu 23 Oktober 2024. Bahkan ada pembicaraan oleh rakyat kita bahwa birokrasi pemerintah kita sering mempersulit, bukan mempermudah keperluan rakyat. Bahkan ada yang mengatakan kalau bisa dibikin sulit, kenapa dibikin mudah, imbuhnya. Prabowo meminta para menteri untuk tidak ragu memperbaiki kementerian yang dipimpinnya. Ini saya minta menteri-menteri sekarang mari kita lebih berani, tidak ragu-ragu untuk memberi pelayanan terbaik untuk rakyat kita. Selain itu, Prabowo menegaskan para menteri untuk memastikan semua sumber daya manusia di setiap kementerian memiliki tujuan yang sama, yakni melayani rakyat. Kalau Anda tidak puas dengan pejabat-pejabat di bawah Anda, laporkan, kita segera ganti. Begitu banyak orang yang mau mengabdi, ujarnya. Tidak ada orang di sini yang kebal, yang tidak patuh, tidak bekerja keras untuk bangsa dan negara dan rakyat. Saudara saya beri wewenang copot dan suruh tinggal di rumah saja daripada menyusahkan kita, tegas Prabowo. Berita selanjutnya, Istana Garuda di IKN siap diresmikan Presiden Prabowo. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti mengatakan jika Presiden Prabowo Subianto akan segera meresmikan gedung Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara. Ia mengatakan Istana Garuda merupakan salah satu infrastruktur yang akan diresmikan Kepala Negara selama 100 hari pemerintahannya. Mungkin ada peresmian-peresmian yang sudah siap kita resmikan, kayak Istana Garuda, ujarnya kepada wartawan Kamis pekan ini. Selain itu, ia juga mengatakan jika Prabowo akan meresmikan sejumlah infrastruktur seperti waduk, pasar, hingga stadion. Juga ada waduk juga, kemudian ada pasar, kemudian juga ada stasiun yang sudah siap mungkin nanti kita resmikan, tambahnya. Namun sayangnya, ia tidak merinci kapan waktu peresmian tersebut dilakukan. Insya Allah. Ya nunggu jangan nanya sama saya waktunya, nanyanya sama Presiden, ucapnya. Berita selanjutnya, berkat lobi-lobi Bahlil Lahadalia, Golkar dijatahi 8 menteri di Kabinet Prabowo. Ketua DPP Partai Golkar, Dave Laksono, mengatakan keberhasilan partainya mendapatkan jatah 8 kursi menteri di Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto merupakan hasil lobi-lobi sang Ketua Umum Bahlil Lahadalia. Pak Bahlil dengan kemampuan beliau melakukan lobi berhasil meyakinkan para mitra-mitra koalisi dan khususnya Presiden untuk menempatkan kader-kader Golkar dengan jumlah yang cukup signifikan. Katanya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Kamis kemarin. Selain itu diketahui Bahlil sempat menceritakan kesuksesan dirinya yang melobi jatah kursi menteri untuk Golkar. Mulanya, kata Bahlil, Golkar hanya mendapat 5 kursi menteri. Namun berkat komunikasi intensif dengan senior Golkar, Abu Rizal Bakri, Bahlil berusaha mengubah situasi tersebut. Jatah kita waktu itu kan 5. Saya karena sudah terjadi, saya buka saja. Jatah kita 5, ucap Bahlil. Sambung dia, waktu itu MPR dikonsensuskan untuk diberikan kepada partai sahabat kita yang memenangkan Pilpres. Kita kan nggak bisa lawan Presiden, kata Bahlil. Dengan demikian Golkar akhirnya mendapatkan total 8 kursi menteri. Berikut kader Golkar yang menjabat Menteri Kabinet Merah Putih. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia. Menteri Komunikasi dan Digital Mautia Hafid. Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kepala BKKBN Wihaji. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman. Menteri Pemuda dan Olahraga Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo.